Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang menceritakan tentang munculnya wabah virus zombie jenis baru yang menyebar dengan sangat cepat. Seorang dokter dari pedesaan kemudian mencoba mencari keberadaan putranya yang kini sedang berlibur di rumah sang nenek. Namun sayangnya ia malah terjebak di tengah kepungan para zombie hingga ia terpaksa harus bertarung melawan para zombie itu terlebih dahulu. Lalu apakah dokter ini bisa bertemu lagi dengan putranya di tengah kemunculan wabah virus zombie barbar? Wis ra usah kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di sebuah lokasi pembangunan yang ada di Venezuela ketika dua orang kuli bangunan bernama Anton dan Jono baru saja selesai mengerjakan pekerjaan mereka. Seperti biasa, mereka berdua pun kembali ke kos-kosan dan di sana Jono sempat mengkonsumsi beberapa barang terlarang. Bahkan ia juga nekat menggunakan jarum suntik yang sudah kotor ini hanya demi menenangkan pikiran saja, gara-gara mereka sering dimarahin oleh bos mereka. Awalnya, Anton tak pernah menggunakan barang-barang berbahaya tersebut. Namun setelah ia melihat Jono yang sudah nge-fly, Anton yang sudah pusing memikirkan tagihan pay later, padahal ia belum digaji oleh bos selama beberapa bulan itu pun, akhirnya ikut menggunakan barang-barang berbahaya milik Jono supaya ia bisa menenangkan pikirannya. Beberapa jam kemudian, saat Anton terbangun dari tidur, tiba-tiba ia diserang oleh Jono yang kini sudah berubah menjadi zombie, yang mana hal itu membuat Anton sangat ketakutan dan langsung kabur dari kos-kosan miliknya. Lalu tak lama kemudian, Anton pun mulai berubah menjadi zombie, hingga infeksi wabah virus zombie misterius itu kini menyebar dari satu orang ke orang-orang yang lain. Salah satu dokter yang menangani kasus Anton pun sempat melaporkannya pada WHO karena ia sadar bahwa virus yang ada pada tubuh Anton merupakan salah satu virus berbahaya yang bisa menyebar dengan sangat cepat. Namun di tengah-tengah rapat, entah mengapa sang dokter tiba-tiba saja menghilang, yang mana hal itu menandakan bahwa keadaan di sana kini sedang tidak baik-baik saja. Sehari sebelumnya, di sebuah pedesaan yang jauh dari kota, terlihat seorang dokter bernama Adam sedang melepaskan kepergian putranya yang bernama Miguel yang hendak pergi berlibur bersama sang kakek dan nenek yang tak lain adalah orang tua dari istri Adam bernama Bianca yang kini sudah meninggal dunia. Semenjak Bianca meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya, Adam dan Miguel tak pernah berpisah sama sekali, yang mana hal itu membuat Adam merasa sedikit sedih ketika kedua mertuanya itu hendak mengajak Miguel untuk pergi berlibur. Tetapi Adam tak boleh bersikap egois karena ia sendiri sadar bahwa kedua mertuanya pasti juga merasa kehilangan atas meninggalnya Bianca. Tak lama setelah Miguel pergi, salah satu tetangga Adam yang bernama Johnny tiba-tiba menyapanya, dan saat Johnny tahu bahwa Adam kini sedang sendirian, ia pun mengajak Adam mampir ke rumahnya untuk makan malam bersama, sehingga Adam akhirnya menerima tawaran Johnny tersebut. Di sana, Adam, Johnny, dan istri Johnny yang bernama Anna sempat mengobrol bersama. Lalu setelah mereka bertiga selesai makan, Johnny kemudian mengajak Adam untuk mengobrol di sawah sambil membahas tentang berbagai macam hal yang biasa diobrolkan oleh bapak-bapak. Ketika Adam pulang ke rumah, ia pun kembali teringat dengan kenangan masa lalu saat ia pertama kali mengenal sosok Bianca, hingga mereka berdua memutuskan untuk menjalin hubungan ke jenjang berikutnya dan hidup layaknya keluarga bahagia. Keesokan harinya, tiba-tiba seorang nenek datang ke tempat Adam untuk memeriksakan diri, dan sebagai satu-satunya dokter yang ada di desa tersebut, Adam pun berusaha memeriksa si nenek itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tampaknya sang nenek yang merupakan seorang petani itu mengalami kelelahan hebat karena di usianya yang sudah tua, ia masih terus bekerja di ladang setiap hari. Apalagi ia juga tak memiliki seseorang yang menjaganya, mengingat bahwa putranya kini sudah memiliki keluarga sendiri dan sibuk bekerja di kota. Adam kemudian menyuruh si nenek itu untuk beristirahat terlebih dahulu supaya kondisinya tidak semakin memburuk. Namun saat si nenek mengatakan bahwa ia masih harus menjual hasil panennya ke kota, Adam akhirnya memutuskan untuk membantu nenek itu karena ia juga memiliki urusan lain di kota. Di tengah perjalanan, Adam sempat menghubungi Miguel untuk mencari tahu apakah ia baik-baik saja, dan ketika mereka sedang mengobrol, Miguel mengatakan bahwa tadi pagi ia melihat ada 6 pesawat militer yang melintas di sekitar rumah mereka.
padahal selama ini tak pernah ada pesawat yang melintas di wilayah pegunungan itu. Singkat cerita, setelah Adam sampai di kota dan sedang berbelanja di sebuah Indomart, tiba-tiba ia mendengar ada suara ribut-ribut dari arah luar. Lalu saat ia mencoba mengeceknya, betapa terkejutnya Adam karena kondisi di luar sana kini sudah sangat kacau akibat serangan dari orang-orang yang sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Melihat hal itu, tanpa berlama-lama, Adam pun bergegas masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Dan selama di perjalanan, ia sempat mendengar berita dari radio yang mengatakan tentang adanya suatu wabah misterius yang membuat seseorang berubah menjadi zombie barbar yang kini mulai menyebar ke kota-kota lain. Sesampainya di desa, Adam dicegat oleh Johnny yang sedang menggendong Anna, di mana di sana Johnny menjelaskan bahwa istrinya itu tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan bertingkah sangat aneh setelah ia digigit oleh seorang pria tua yang baru saja kembali dari kota. Adam kemudian menyuruh Johnny untuk membawa Anna ke tempat prakteknya supaya ia bisa mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Anna. Tetapi karena Anna mulai memberontak, Adam akhirnya terpaksa harus menyuntikkan sebuah obat penenang pada Anna agar ia tak menyerang orang lain. Lalu ketika Adam sedang mencari info tentang wabah misterius yang sedang menyebar di seluruh kota, ia pun menemukan sebuah video dari salah satu dokter WHO yang mengatakan bahwa wabah ini disebabkan oleh suatu virus yang sangat ganas yang bisa membuat seseorang berubah menjadi zombie, dan wabah itu hanya bisa ditularkan melalui gigitan langsung. Untuk sementara, si dokter mengatakan bahwa pihak mereka masih belum bisa menemukan vaksinnya karena virus itu tergolong virus jenis baru. Dan untuk mengurangi penyebaran wabah tersebut, ia pun meminta semua orang untuk melakukan lockdown mandiri di dalam rumah masing-masing hingga mereka berhasil menemukan vaksinnya. Beberapa saat kemudian, dua tetangga Johnny yang bernama Juan dan Adele datang untuk menjenguk Anna karena mereka khawatir jika terjadi sesuatu padanya. Lalu ketika Adam mencoba mengecek kondisi Anna lagi, tiba-tiba ia mulai memberontak dan menggigit tangan Juan. Namun untungnya mereka berhasil membuat Anna pingsan. Selagi Adam mengobati tangan Juan, mereka sempat mendengar peringatan di radio dari para polisi yang menyuruh semua orang untuk mengkarantina siapapun yang memiliki bekas gigitan, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka harus mengkarantina Anna dan Juan. Adam lalu menghubungi salah satu temannya yang bernama Carlos yang kini sedang bertugas di perbatasan kota, di mana di sana Carlos mengatakan bahwa mereka baru saja mendapat perintah untuk menembak seluruh orang yang sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, sehingga Carlos menyuruh Adam untuk segera pergi ke pusat karantina sebelum para tentara menutup akses jalannya. Pada akhirnya, Adam dan yang lain pun berencana menjemput Miguel terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke pusat karantina yang dikatakan oleh Carlos sebelumnya, dan mereka juga membawa tubuh Anna di belakang mobil sambil berharap supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan. Sayangnya, di tengah perjalanan, mereka justru dihadang oleh para polisi bersenjata yang sedang menutup akses jalan karena kondisi di perkotaan kini sudah tidak terkendali lagi. Dan saat para polisi itu hendak memeriksa Adam dan yang lain, tiba-tiba Anna yang sudah berubah menjadi zombie itu keluar dari mobil hingga para polisi pun langsung menembakinya. Tanpa disadari, suara dari tembakan itu justru memancing para zombie lain yang langsung menyerang para polisi serta Juan dan Adele. Tetapi untungnya Adam dan Johnny berhasil masuk ke dalam mobil tepat waktu, sehingga mereka berdua langsung menancap gas dan pergi dari sana. Johnny yang mengetahui bahwa istrinya kini sudah meninggal pun mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Bahkan meski Adam sudah berusaha menenangkannya, Johnny tetap bersikeras untuk kembali supaya ia bisa mencari tubuh Anna, yang mana hal itu membuat Adam tak bisa berbuat apa-apa lagi selain membiarkan Johnny pergi. Entah mengapa, Johnny tiba-tiba kembali ke dalam mobil sambil mengatakan bahwa Anna sepertinya sudah meninggal akibat tembakan dari para polisi, sehingga kini ia ingin menemani Johnny pergi menjemput Miguel di rumah sang nenek. Di sisi lain, saat sang kakek mendengar suara ribut-ribut dari rumah tetangga mereka, ia mencoba mengecek kondisi tetangganya itu, namun tanpa disadari, si tetangga ternyata sudah meninggal dengan bekas gigitan pada tubuhnya, yang mana hal itu membuat sang kakek pun sempat syok karena ia masih belum tahu tentang adanya wabah virus zombie. Sang kakek kemudian menyuruh sang nenek dan Miguel untuk tetap berada di dalam rumah karena ia takut jika orang yang menyerang tetangga mereka masih berkeliaran di luar sana,
Lalu ketika ia menceritakan pada sang nenek pun menyuruh sang kakek untuk tetap tenang supaya mereka tidak membuat Miguel ketakutan. Sementara itu, di pusat karantina, salah satu dokter yang berasal dari WHO bernama Lucy datang ke tempat itu untuk membantu para dokter yang ada di sana dalam mengidentifikasi salah satu warga yang sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie, supaya mereka bisa segera menemukan vaksinnya. Carlos mengatakan pria bernama Anton yang berhasil ia tangkap ini kemungkinan besar merupakan salah satu pasien zero alias orang pertama yang terkena wabah virus zombie. Dan Lucy pun mengatakan bahwa si dokter yang menangani Anton juga sempat menghubungi pusat WHO tepat sebelum wabah virus zombie menyebar ke seluruh kota, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk mencari tahu tentang virus apa yang ada di dalam tubuhnya, serta dari mana asal virus tersebut. Keesokan harinya, saat Adam dan Johnny hendak pergi ke tempat Miguel, mereka sempat kesulitan karena kondisi di seluruh kota kini sudah berubah menjadi sangat kacau, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus mencari jalan pintas dengan melewati wilayah hutan. Namun mobil mereka malah mengalami bocor dan harus diganti ban terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, mereka sempat melihat ada seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh zombie, sehingga mereka pun menyelamatkan seorang remaja bernama Luis tersebut. Dan setelah memastikan bahwa Luis belum terinfeksi oleh wabah virus zombie, mereka pun mau mengajak Luis untuk ikut bersama mereka, karena keluarga Luis kini sudah meninggal akibat diserang oleh para zombie. Sayangnya, mereka lupa bahwa mereka belum mengisi bensin sama sekali, dan karena mereka tak bisa menemukan pom bensin di tengah-tengah hutan, mereka bertiga akhirnya terpaksa harus berjalan kaki sambil mencari kendaraan lain yang bisa mereka gunakan untuk pergi ke tempat Miguel. Tak lama kemudian, ketika Adam dan kawan-kawan tiba di sebuah kota yang kini sudah hancur berantakan, mereka pun mencoba mengecek salah satu mobil polisi yang ada di dekat sana, tetapi tanpa disadari tiba-tiba ada beberapa zombie yang mulai berdatangan dan langsung menyerang mereka. Untungnya mereka bertiga diselamatkan oleh seorang bapak-bapak bernama Julio yang memiliki senjata shotgun. Lalu Julio membawa Adam dan kawan-kawan masuk ke dalam hotel tempat persembunyiannya, di mana di sana mereka bertemu dengan istri Julio yang bernama Tina serta seorang wanita muda yang bernama Angel. Meski mereka bisa bertahan dari serangan wabah virus zombie, mereka tetap harus mencari makanan dan minuman karena mereka tak memiliki persediaan sama sekali, sehingga mereka pun sepakat bahwa besok mereka akan pergi ke kota untuk mencari persediaan bersama-sama. Sementara itu, di rumah sang nenek, Miguel yang sedang berdiri di dekat jendela tiba-tiba diserang oleh zombie, dan ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Adam saja, karena ia sangat khawatir dengan kondisi putranya itu. Di saat yang bersamaan, Adam mendengar ada suara aneh dari arah luar dan saat ia mencoba mengeceknya, betapa terkejut dirinya ketika ia tahu bahwa ada salah satu zombie yang berhasil masuk ke dalam hotel, sehingga ia terpaksa harus bersembunyi di dalam sebuah ruangan. Adam lalu berencana kabur melalui ruangan sebelah, namun ia malah dikejar oleh para zombie lain yang ada di sekitar sana, dan saat Adam sedang melawan para zombie di atap hotel, tiba-tiba Angel datang sambil membawa senjata dan langsung menembaki para zombie itu. Mereka berdua kemudian perlahan-lahan masuk ke dalam hotel untuk mencari keberadaan orang-orang yang lain, dan setelah mereka mencari ke seluruh tempat, mereka akhirnya berhasil menemukan Julio dan juga Tina, sementara Johnny dan Luis sepertinya bersembunyi di tempat lain, karena mereka berdua sempat menyelamatkan seorang bocah yang dikejar-kejar oleh para zombie. Saat Julio dan Adam hendak mencari keberadaan Johnny, mereka kembali diserang oleh salah satu zombie yang mana hal itu membuat Julio pergi ke arah lain. Sementara Adam berhasil menemukan keberadaan Johnny yang kini sedang bersembunyi di dalam sebuah ruangan bersama dengan Luis yang kakinya sudah terluka cukup parah gara-gara ia tak sengaja tersandung batu besar. Melihat hal itu, Adam pun mencoba memberikan pertolongan pertama supaya luka yang ada pada kaki Luis tidak bertambah parah. Namun meski begitu, ternyata Luis tak bisa menggerakkan kakinya sama sekali, dan jika mereka memaksa untuk keluar, maka mereka pasti akan kerepotan dalam menghadapi para zombie tersebut. Di sisi lain, ketika Tina melihat ada zombie yang berhasil masuk ke dalam ruangan Julio, tanpa berpikir panjang, ia malah berlari ke sana, yang mana hal itu membuat ia pun langsung dimukbang oleh para zombie. Sementara Angel berusaha kabur ke arah lain saat para zombie tiba-tiba muncul dari belakangnya dan mencoba menyerangnya.
Melihat hal itu, Adam mencoba mengajak Angel untuk bersembunyi di dalam ruangannya. Namun tanpa disadari, puluhan zombie yang lain tiba-tiba datang dan langsung mengejar Angel, sehingga pada akhirnya Angel pun hanya bisa pasrah ketika puluhan zombie itu berhasil mendobrak pintunya dan langsung memukbang dirinya hidup-hidup. Setelah menunggu selama berjam-jam, Johnny mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari sana tak peduli, meski mereka harus menyeret Louis yang sedang terluka parah. Karena jika mereka terus menunggu tanpa memiliki persediaan sama sekali, maka mereka akan meninggal secara perlahan akibat kelaparan dan juga dehidrasi. Keesokan harinya, Adam dan Johnny berusaha menggendong Louis pergi ke pom bensin terdekat, berharap mereka bisa mendapatkan sedikit bensin untuk digunakan ke mobil mereka. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba beberapa jamet geng motor datang, yang mana hal itu membuat Adam dan yang lain sempat panik karena mereka takut jika para jamet itu akan menyerang mereka. Setelah memastikan bahwa para jamet itu sudah pergi, mereka bertiga pun bergegas mengambil mobil Adam yang sebelumnya ditinggalkan di dalam hutan. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pusat karantina, berharap mereka bisa mendapatkan pertolongan medis untuk Louis, serta persediaan makanan dan juga minuman. Sementara itu, di rumah sang nenek, tiba-tiba sang nenek melihat ada sebuah mobil yang datang ke rumah mereka. Dan ketika ia mencoba mengeceknya, ternyata orang yang mengendarai mobil itu merupakan sang kakek yang baru saja pulang dari kota. Namun sepertinya sang kakek mengalami luka yang cukup parah. Meski sang kakek sedang terluka parah, ia menyuruh sang nenek untuk tetap di dalam rumah dan tak memperbolehkan siapapun masuk. Karena di luar sana ada banyak orang yang kini sudah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Tetapi sayangnya si nenek malah ngeyel dan memilih untuk menolong si kakek. Singkat cerita, saat Adam dan yang lain tiba di lokasi pusat karantina yang diinfokan oleh Carlos, entah mengapa mereka tak bisa menemukan siapapun di sana. Bahkan mereka malah diserang oleh para zombie hingga Louis pun dimukbang oleh para zombie tersebut gara-gara ia tak bisa keluar dari dalam mobil. Sementara itu, ketika Adam dan Johnny berusaha kabur dari kejaran para zombie, tanpa disadari, tiba-tiba mereka dibantu oleh para tentara yang berjaga di pusat karantina yang langsung menembaki para zombie itu. Lalu setelah memastikan bahwa Adam dan Johnny tidak terinfeksi oleh wabah virus zombie, para tentara itu akhirnya memperbolehkan mereka berdua untuk masuk ke dalam. Di sana, Adam bertemu dengan Carlos dan juga Dr. Lucy yang sedang melakukan penelitian tentang virus penyebab wabah zombie. Dan karena Adam dulunya merupakan salah satu teman kampus Carlos yang paling ahli di bidang obat-obatan, Carlos pun memintanya untuk membantu penelitian mereka supaya mereka bisa segera menemukan vaksinnya. Awalnya, Adam sempat menolak tawaran Carlos karena ia masih harus menemukan putranya yang sedang berlibur di rumah sang nenek. Namun setelah Carlos mengatakan bahwa ia akan mengirimkan para tentara untuk membantu menemukan Miguel, Adam pun akhirnya setuju untuk membantu Carlos terlebih dahulu. Dr. Lucy mengatakan bahwa wabah ini merupakan mutasi dari virus rabies yang berubah menjadi lebih ganas akibat paparan dari zat tertentu. Lalu ketika Adam melihat perubahan tubuh Anton yang merupakan pasien zero, ia pun menyadari bahwa virus rabies itu sepertinya bermutasi akibat paparan dari zat berbahaya yang terkandung di dalam obat-obatan terlarang. Jika mereka bisa menemukan obat-obatan terlarang apa yang dikonsumsi oleh Anton tersebut, ada kemungkinan mereka bisa membuatkan vaksin yang bisa menghentikan penyebaran dari wabah virus zombie. Tetapi sepertinya hal itu tidaklah mudah karena mereka harus mengidentifikasi tubuh Anton terlebih dahulu. Sementara itu, di luar pusat karantina, ribuan zombie tiba-tiba muncul dari dalam hutan dan mencoba menyerang ke arah pusat karantina, yang mana hal itu membuat para tentara sempat kewalahan dalam menghadapi para zombie karena jumlah mereka terlalu banyak. Menyadari bahwa para zombie itu berhasil menembus pertahanan yang ada di pusat karantina, sang kapten tentara yang bernama Kapten Ronnie ini pun menyuruh Carlos dan yang lain untuk segera pergi dari sana sebelum para zombie berhasil mengepung mereka, sehingga pada akhirnya mereka terpaksa harus meninggalkan pusat karantina, padahal mereka hampir berhasil menemukan vaksinnya. Setelah pergi cukup jauh, Ronnie menyuruh kedua anak buahnya yang bernama Ramirez dan Fuente untuk mengecek keadaan di sekitar sana. Dan tak lama kemudian, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan yang berasal dari tempat Ramirez, di mana di sana Ramirez ternyata baru saja digigit oleh salah satu zombie, lalu ia memilih untuk kabur dan meninggalkan barang-barang miliknya.
Akibat kejadian itu, Kapten Ronnie dan Carlos sempat berselisih gara-gara Ronnie ingin membawa Carlos ke tempat yang lebih aman karena itu merupakan tugasnya. Sementara Carlos ingin kembali ke pusat karantina untuk mengambil hasil penelitian mereka tentang wabah virus zombie supaya mereka bisa segera menemukan vaksinnya. Keadaan pun menjadi semakin memanas saat Johnny berhasil merebut pistol milik salah satu tentara, tetapi pada akhirnya mereka semua sepakat untuk kembali ke pusat karantina karena jika Carlos berhasil menemukan vaksinnya, maka mereka bisa menghentikan penyebaran wabah virus zombie yang sangat mematikan ini. Di sana, Adam meminta Johnny untuk ikut bersama Carlos dan yang lain sementara ia akan pergi ke rumah sang nenek untuk mencari keberadaan putranya. Dan sebelum pergi, Johnny sempat memberikan sebuah pistol pada Adam supaya ia bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan jamet barbar maupun para zombie. Setelah menemukan sebuah mobil, Carlos dan yang lain bergegas kembali ke pusat karantina di mana di sana mereka sempat melihat keadaan kota yang kini sudah sangat rusak parah. Lalu ketika bensinnya habis dan mereka hendak melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, mereka malah diserang oleh para zombie yang ada di sekitar sana. Ronnie pun mencoba mengulur waktu dengan cara mengorbankan dirinya sendiri supaya Carlos dan yang lain bisa selamat dari kejaran para zombie. Dan saat mereka tiba di depan laboratorium, Johnny dan Lucy akhirnya berhasil diselamatkan oleh salah satu dokter yang bersembunyi di sana. Sementara Carlos gagal menyelamatkan diri dan langsung dimukbang oleh para zombie. Di sisi lain, ketika Adam sedang melintasi kota seorang diri, ia tak sengaja bertemu dengan dua orang ibu dan anak yang mencoba menawarkan Adam untuk ikut bersama mereka. Namun Adam menolak tawaran tersebut karena kedua orang itu terlihat sangat mencurigakan. Penolakan dari Adam membuat si anak tiba-tiba marah dan langsung mengeluarkan shotgun miliknya, sehingga Adam tak punya pilihan lain selain menembaki mereka berdua dengan pistolnya. Lalu saat Adam membuka bagian belakang mobil, betapa terkejut dirinya karena ternyata kedua orang itu baru saja menculik sepasang kekasih yang hendak menumpang di mobil mereka. Melihat hal itu, Adam pun segera melepaskan sepasang kekasih tersebut, lalu ia berencana pergi dari sana. Tetapi saat sepasang kekasih itu mengatakan bahwa mereka tahu ada sebuah tempat yang aman di wilayah selatan, Adam akhirnya mengajak mereka untuk pergi mencari Miguel terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke selatan. Di tengah perjalanan, entah mengapa si wanita tiba-tiba saja merasa mual karena ia sedang hamil, sehingga Adam pun membiarkan mereka untuk beristirahat terlebih dahulu. Namun ketika Adam sedang mengecek keadaan di sekitar sana, tiba-tiba beberapa zombie muncul dari dalam hutan dan langsung menyerang sepasang kekasih itu. Saat Adam hendak pergi menggunakan mobil, entah mengapa mobilnya malah mogok, yang mana hal itu membuat Adam terpaksa kabur ke dalam hutan dengan cara berlari, hingga ia memastikan bahwa tak ada zombie yang mengejar dirinya. Setelah berjalan cukup jauh, Adam akhirnya berhasil sampai di rumah sang nenek, di mana di sana ia menyadari bahwa ternyata sang kakek kini sudah berubah menjadi zombie, sehingga ia terpaksa harus menembak sang kakek, meski hal itu membuatnya sangat sedih. Tak hanya sang kakek, ia juga menemukan sang nenek yang ternyata sudah meninggal dunia. Lalu ketika ia mengecek ke dalam kamar, ia akhirnya berhasil menemukan Miguel yang sedang berbaring di dalam sana dengan bekas gigitan zombie di tangannya. Awalnya, Adam mengira bahwa Miguel sebentar lagi akan berubah menjadi zombie, namun saat ia tahu bahwa Miguel sudah digigit oleh sang kakek sejak 2 hari yang lalu, ia pun sadar bahwa ternyata Miguel mungkin memiliki kekebalan terhadap virus zombie, sehingga ia berencana membawa Miguel ke pusat karantina untuk diteliti lebih lanjut. Sayangnya, di tengah perjalanan, mobil Adam tiba-tiba dicegat oleh seorang wanita yang meminta pertolongan padanya, tetapi tanpa disadari, ternyata wanita itu merupakan bagian dari para jamet geng motor yang hendak mengambil paksa mobil milik Adam, dan karena Adam mencoba melawan, para jamet itu pun akhirnya menembak Adam hingga ia pingsan. Singkat cerita, setelah Adam terbangun dari pingsan, ia kini sudah berada di dalam rumah sakit, di mana di sana Dr. Lucy mengatakan bahwa selama Adam pingsan, mereka telah berhasil menciptakan vaksin anti-zombie yang mereka ciptakan dari sampel darah milik Miguel yang memiliki kekebalan terhadap virus zombie. Bahkan vaksin buatan mereka kini telah disebarkan ke seluruh dunia. Sejak saat itu, angka penyebaran wabah virus zombie pun terus berkurang dan pada akhirnya dunia kini telah terbebas dari wabah virus zombie,
sehingga Adam bisa mengajak Miguel pergi jalan-jalan tanpa perlu khawatir dengan serangan dari para zombie lagi. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.